Oke teman, jumpa lagi dengan saya Bang Theo. Jumpa lagi dengan channel Theo Nutut di sini. Kali ini gue akan reaction channel ini dan channel seperti biasa channel Bang Reply dan ini nama channelnya ya bisa kalian subscribe. Dan kali ini kita akan nonton lagi dan bercerita tentang seorang tetangga yang baik sering ngasih ke tetangganya yang lagi susah. Ternyata tetangganya itu lagi sakit, teman-teman. Atau karakter kita di sini lagi sakit. Dan tetangganya nuntut bingkisan di hari Lebaran. Nah, dan di sini yang paling gongnya ya, malah tetangganya itu kasar setelah mereka nggak ngasih bingkisan pas lagi susah. Nah, dan bagaimana lu ceritanya kita nonton bersama, dan jangan lupa juga subscribe TikTokku dan Facebookku juga, dan apa dan juga apa gue ya YouTube ini jangan lupa di subscribe ya. Dan bagaimana lu ceritanya, kita langsung masuk ke videonya, let's go. Jangan lupa dinonton. Oke guys, kali ini gue akan reaction channel Bang Rizky Reply lagi. Karena di ada waktu lagi channel Bang Rizky Reply yo. Terima kasih udah komentar ya. Dan mohon maaf kalau aku nggak sering awal aku ngapain, udah memang aku kayak capek lingkungan dulu. Dan aku mohon izin untuk reaction dari channel Bang Rizky Reply, semoga diizinkan. Aku nggak ngambil hak cipta sedikit pun, aku cuma ngambil hak cipta dari konten yang memang aku buat ya. Oke teman, bagaimana hal ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya. Hiduplah keluarga yang dikenal sangat dermawan. Pak Nugi, istri dan anaknya memiliki bisnis toko sembako besar yang sangat laris di pasar. Walau menjadi cukup kaya dan terpandang di desanya, mereka tidak sombong sama sekali. Malah, mereka sangatlah suka untuk berbagi. Orang-orang baik ya, biasanya orang-orang baik itu dapat pahala guys. Betul, jangan sombong, jangan anggap orang itu rendah, itu bagus. Tapi jangan dulu kita sepelekan dulu cerita mengenai skrip guys ya. Ini udah ada episode kedua ya teman-teman, jadi kita bisa besok kita reaction lagi. Dalam 3 tahun ini, mereka selalu membagikan sembako ke tetangga-tetangga di desanya. Baik, kenapa? Ruri, Saya enggak. catat beras 5 kilo buat Bu Lurah ya. Sama itu Boleh. gulanya 2 kilo. Minyaknya 2 liter. Siap ya? Oh ini anaknya ya? Ini anak, ini namanya Puri. Ini siapa nih namanya? Minyak sama gulanya. Oh iya, jangan lupa bulan depan kita mulai siapkan bingkisan lebaran. Iya Bu, kita buat seperti biasa aja. Semoga bisa membantu tetangga-tetangga kita. Ya. Toh kita di desa ini termasuk yang beruntung dikasih rezeki lebih dari yang lain. Ya betul. Gimana kalau tahun ini kita tambahin bumper stick dari Kongguan, Bu? Itu anak-anak pasti suka banget. Skip, aku tidak di endorse, jadi kita skip. Sana pulang, katanya kamu mau belajar bikin kue lebar. Oke guys, Iya, mohon maaf ya, mau ada belajar bikin iklan. nastar homemade. Ya udah, Ruri balik dulu ya, Pak. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Ruri, kok udah balik? Gak bantu-bantu di pasar? Sudah kok, Bu, dari sana. Ini mau balik buat belajar bikin kue lebaran kayak nastar dan kastengel gitu. Wah, padahal duitnya kan udah banyak. Tinggal beli aja, nggak usah susah-susah bikin kue. Ya nggak apa-apa, Bu. Omongan orang kayak gini gue gak suka tau. Memang kita udah punya duit, udah melimpah ya, udah dikasih Tuhan rezeki yang melimpah. Tapi apa salahnya kita buat kue natar yang buatan sendiri, bisa juga dijual lagi, kan nambah lagi duit kita teman.
Mending kita kayak gini ya, gue prinsip kayak gini teman-teman. Nah, gue udah punya usaha nih, tapi gue tetap menghasilkan uang, menghasilkan uang, tetap menghasilkan sama orang. Itu yang betul. Karena supaya uang kita nggak habis, supaya kita tetap bisa memberi kepada orang susah, guys. Kalau gue kayak gitu ya, kalau nggak tahu gue kayak mana ya. Omongan tetangga kayak gini nggak suka gue juga. Belajar juga, siapa tahu ke depan bisa usaha dan berkembang kayak tokonya Betul Bapak. kan? Oh iya Mbak, nanti kalau pas bagi-bagi sembako jangan pakai beras yang kemarin ya, jelek soalnya. Masa ukurannya kecil-kecil kayak hancur gitu? Yang premium lah di tahun ini. Bener mbak, sama gulanya jangan yang bungkusan plastik gitu, gampang bocor. Udah dikasih, minta jantung. Gue nggak suka sama orang kayak gini ya. Gue nggak, kan kita sebagai orang ngasih teman-teman, nggak mungkin, nggak, budget kita nggak cukup untuk ngasih sama dia ya. Ya terima saja bu. Mending yang bermerek aja, lebih putih dan kemasannya tebel bagus. Kalau bisa per orang dapat 2 sekalian mbak. Iya Bu, nanti coba aku omongin ke Bapak dan Ibu. Ya udah Mbak, jangan lupa loh ya, kita mau jalan dulu. Kalau bagi-bagi sembako, kan terserah dan semampunya yang kasih ya. Kok ibu-ibu itu minta yang lebih mahal? Tapi ya sudahlah, nanti coba aku omongin ke Bapak dan Ibu. Udah kasih minta jantung. Harumnya. Anak gadisku jago banget bikin kue. Ya itu saja bu. Ibu udah pulang. Kamu fokus banget, sampai gak sadar ayah dan ibu pulang. Ini kamu Ya, pakai Bu. apa toh? Kok baunya enak banget? Aku pakai Wisma. Skip. Aku sudah di endorse. Skip. Oke. Ayahmu harus nyoba juga nih. Mana ya Ayah? Gak tahu tuh, tadi di belakang ibu. Ya, ayo ya, sini. Makan kue buatan anakmu. Ya. Suami cemara guys ya. Tapi kita dengar tadi ada orang jatuh, mungkin ayahnya sakit ya. Gue gak nonton nih ya, gue cuma nebak nih ya teman-teman. Suara apa itu Bu? Ya, Ayah kenapa? Kok pucat banget? Ya. Dada ayah sesek banget. Ayo kita bawa ayah ke Biasanya UGD. serangan jantung ya. Untung saja kalian segera membawa Pak Nugi ke sini. Suami saya kenapa dok? Kok tiba-tiba dia sesek gitu? Pak Nugi terkena serangan jantung, Bu. Jika kalian telat membawanya, bisa-bisa Betul guys, kalau malah gue lihat di buku ya, kalau dia cuman 3 ya yang gue ketahui. Pertama serangan jantung, terus asma, terus satu lagi ya biasanya serangan paru-paru guys, atau penyakit dalam paru-paru, biasanya kayak gitu teman-teman. Yang itu gue pelajari dari buku yang gue baca ya teman-teman. Gue cuma asal apa yang gue pikirin dalam buku tadi benar-benar juga terjadi di cerita ini. Pak Nugi tak tertolong. Hah? Serangan jantung? Lalu sekarang gimana dok? Pak Nugi harus segera dioperasi untuk pemasangan ring. Tolong urus administrasinya di depan segera. Baik dok, terima kasih banyak. Ini bu, saya bawain nasi kerawu. Pasti sampean sama Mbak Ruri nggak sempet cari makan. Terima kasih banyak ya Bu. Makasih ya bu. Bersyukur saya punya tetangga seperti ibu-ibu sekalian. Iya bu, nggak apa-apa. Tapi ntar kalau bagi-bagi sembako, saya 3 pak dong. Maklum, kebutuhan makin banyak. Kasih tapi anak maunya. Ini kalau aku bilang tuh teman-teman, kalau kalian punya tetangga seperti ini, mendingan dijauhin. Ya, kita udah baik sama dia udah ngasih sama kita, pas kita, maksudnya
Dia ngasih pas kita susah, tapi dia mau sesuatu dari kita teman-teman. Itu gak bagus ya, apalagi tetangga ya. Ih, jangan butesa aja. Aku juga mau, Bu. Ya wes, besok aku bawain nasi kuning. Tapi sembakonya 3 pak juga ya. Oh iya, kok bisa Pak Nugi sakit jantung? Pasti makanannya banyak gorengannya ya. Kata dokter, emang karena umur dan beban kerja yang berlebihan. Tapi suami saya bisa keluar minggu depan kok. Terus toko gimana? Tutup terus? Kasihan loh adik saya. Dia jadi gak kerja beberapa hari ini. Kan dia biasanya yang kirim-kirim dari toko Pak Nugi. Iya Bu, mau gimana lagi? Ruri juga harus gantian sama saya, jaga bapaknya di sini. Semoga deh cepet sembuh. Biar adik saya bisa segera kerja. Gak leha-leha di rumah mulu. Terima kasih ya Bu, doakan saja. Selama beberapa minggu, Pak Nugi harus keluar masuk rumah sakit untuk berobat. Hal ini menyebabkan toko mereka Berarti ini pada pulang pergi rumah sakit ya. terpaksa tutup beberapa minggu dan akhirnya tidak mendapatkan penghasilan. Dengan kondisi keuangan mereka yang kurang stabil, mau tidak mau Ruri dan ibunya menghemat pengeluaran mereka. Ya wajar sih. Saya teman-teman ada iklan. Udah Bu, jangan terlalu dipikirin. Ruri masih ada tabungan kok. Itu kan tabunganmu. Nanti kalau bapak ibu kurang, masih ada emas kok. Ini masih cukup untuk bingkisan sembako. Bu, gimana? Mendingan kalau masa-masa susah seperti itu nggak usah sembako di lebaran. Kalau ada tetangga julid, itu tetangga iblis. Sumpah itu tetangga iblis. Apalagi kita lagi susah, dia minta sembako. Keterlaluan banget. Nah, kalau tahun ini kita gak usah ngasih bingkisan dulu. Iya. Toh, Iya. kita ada pengeluaran yang lebih penting. Iya betul. Tapi kayaknya para tetangga ngarep-ngarep banget, Nak. Nggak Ya usah. Bu, mereka pasti maklumin kok. Iya Lagian, betul. udah pada tahu semua kan, kok bapak sakit sampai nggak bisa kerja. Iya, iya. Loh, ayah kok bangun? Udah, istirahat aja ya. Jangan banyak gerak dulu. Iya, Ruri benar, Bu. Tahun ini kita libur dulu. Lagi pula, tidak baik kalau memaksakan keuangan begitu. Iya betul. Ya sudah kalau begitu. Kalau ngasih sesuatu pas hari lebaran itu kalau ada rezeki kita yang lebih, teman-teman. Rezeki yang dikasihkan Tuhan lebih, kita kasih sama orang. Ya nggak kita simpan sendiri. Kalau masa-masa susah lebih baik kita nggak usah memberi kepada orang kalau kita pun lagi susah teman-teman. Tapi kalau memang bisa kasih nggak apa-apa. Kalau gue kayak gitu sih ya. Pak, ada bumbu rendang nggak? Ada Bu, ini bumbu rendang Indofood. Wah, ini nih yang ku cari. Bumbu rendang terenak dan No, aku tidak di Indo skip. dan tahu. Berapa ini Pak totalnya? Tahu, bawang, sama bumbu rendang Indofood. Habisnya 40.000 Bu. Duh, kenapa ya harga-harga pada naik kalau udah deket lebaran? Iya nih, apalagi kue-kue lebarannya makin mahal. Untung aja kita bakal dapat bingkisan sembako gede dari Bu Nugi. Bener juga, udah tinggal 7 hari lagi nih. Kita ke rumah Bu Nugi. Tetangga yang tidak tahu diri, sumpah guys, tetangga yang tidak tahu diri. Tetangganya susah nggak ditolong tapi mau bingkisan, mau sesuatu dari tetangganya yang lagi susah. Ini benar-benar fix masuk neraka, teman. Yuk, Ngapain? ya biasa, basa-basi tanyain kondisi suaminya. Tapi sambil kode-kode biar bingkisan sembako cepat keluar. Mungkin bisa dikode biar ditambah jajanan lebaran sekalian. Anjing. Ide bagus tuh. Lumayan kalau nanti dikasih tambahan kongguan. Apalagi
Bu Nugi itu kan orangnya nggak enakan. Hihihi. Setelah belanja ini, kita langsung ke sana ya. Ayo, gas lah. Bu Nugi, gimana kabar Pak Nugi? Kok toko di pasarnya masih tutup? Iya Bu, Bapak masih butuh banyak istirahat, jadi ditutup dulu. Walah Bu, padahal saya mau beli beras. Loh Bu, ngapain beli? Kan nanti Bu Nugi mau ngasih. Oh iya ya. Tetangga yang tidak tahu diri, masa tetangga kau lagi susah lo nuntut bingkisan lebaran. Tetangga yang tidak tahu diri. Biasanya mepet-mepet lebaran kan ngasihnya. Saya tungguin ya Bu. Lumayan, saya gak perlu belanja banyak-banyak. Aduh, maaf ya ibu-ibu, saya dan sekeluarga tahun ini tidak membagikan bingkisan sembako. Loh, kenapa? Pengeluaran kami sedang banyak-banyaknya, Bu. Suami saya juga sedang sakit, jadi mohon pengertiannya. Jika tahun ini kita nggak bisa ngasih sembako. Yo harusnya gak ngaruh dong Bu. Ibu sekeluarga. Kok nggak ngaruh? Balik ke rumah sakit, biaya rumah sakit besar, apalagi di kota, mahal biaya rumah sakit, apalagi kencing jantung, biayanya besar banget teman-teman. Tetangga yang benar-benar tidak tahu diri, aduh. Kayak itu harusnya ada siapin budget buat bingkisan sembako kita. Jangan tiba-tiba seenaknya bilang gak ngasih dong. Kan kitanya jadi repot. Iya loh Bu, inget Bu, kalau bagi-bagi itu pasti dapat banyak berkah. Mumpung loh kita di bulan suci, harus banyak-banyak ngasih biar pahalanya banyak. Lagian Pak Nugi kan lagi sakit, harusnya malah tambah banyak ngasihnya biar didoain cepet sembuh. Keterlaluan banget Mbah, keterlaluan banget teman-teman. Kan sih Bu-ibu, kok maksa banget? Aduh Mbak Ruri, itu tuh udah kewajiban orang tua sampean buat ngasih ke kita-kita. Lah, apaan? Kenapa jadi kayak Aja, gini? bagus, aja. Pokoknya tahun ini kita nggak ngasih dulu Bu, uangnya untuk berobat Mampus ayah. lo. Pantesan Pak Nugi sakitnya gak sembuh-sembuh. Orang kalian gak mau berbagi. Jih. Azab orang kaya tapi pelit. Ya gitu itu. Kau yang kena azab, kau yang kena azab, kau yang kena azab, bukan yang asli akan kena azab tetangga iblis. Ya langsung tuh dihukum Allah, kena asap sakit jantung. Udah diingetin kalau harta itu gak dibawa mati. Ngomong apa kalian? Udah tua bukannya makin bijak, malah makin ngawur. Ya Mampus iyalah lo. uangnya nggak dibawa mati, tapi kan uangnya untuk hidup. Udah lah Bu, ayo kita masuk. Gak usah ngeladenin mereka, bikin puasa batal aja. Loh, kok langsung masuk rumah? Gak sopan amat. Padahal kita udah capek-capek ngelis merek jajanan yang bisa ditambahin ke bingkisan sembako. Oh, keluarga pelit. Nyesel saya bawain nasi kerawu kemarin. Sini, gantiin uang nasi kerawunya 50 Kau yang tetangga iblis, tetangga nggak boleh toksik. ribu. Lah, kan kemarin jenengan beli cuma 9.000. Aduh, ya gak apa-apa toh Bu. Sekalian ongkos delivery ke rumah sakitnya. Bu Tessa ini rek, udah kayak pejabat aja naikin harganya. Bagaimanakah kisah keluarga Nugi selanjutnya? Apakah mereka yang sedang dilanda musibah tetap akan membagikan sembako? Oke teman-teman, sudah selesai ini channel Bang Rizky Reply. Dan ya, kok gue kesel ya. Dia ngasih bingkisan lebaran, malah tetangganya yang nuntut. Kan duit dia. Kalau gue kayak gini, pas masa-masa mungkin lebaran, mungkin Natal ya,
kalau gue ada rezeki lebih gue kasih. Kan kata Tuhan, kalau ada rezeki lebih baik kita kasih kepada orang yang membutuhkan kan. Kalau masa-masa susah, udah kebutuhan perlu ke rumah sakit, butuh uang, ini masa tetangganya yang nuntut, tetangga iblis benar. Oke teman, sudah sampai di sini ada ceritanya, dan besok lagi kita jumpa ke episode kedua. Oke teman, bagaimana lu ceritanya? Besok lagi kita nonton. Bye bye.